Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KRSP, ya kali ini Sobat KRSP akan membahas tentang filsafat teknologi. Filsafat teknologi merupakan cabang filsafat kontemporer yang memandang teknologi sebagai fenomena penting dan perlu direfleksikan secara mendalam. Filsafat teknologi ini dimulai oleh Martin Heidegger dan John Dewey. Kedua-duanya merupakan seorang filsuf praksis yang menemukan pengetahuan khusus mengenai tindakan atau praktik berpola. Pengetahuan ini dikaitkan dengan teknologi dan cara bertindak atau cara pandang yang teknologis. Sebagai reaksi terhadap Husserl, Heidegger mengubah kesadaran murni Husserl menjadi analisis praksis. Menurut Husserl, semua pengetahuan dibentuk melalui pengalaman ketubuhan yang konkret dan oleh dasar perseptual. Pengetahuan semacam ini berasal dari hubungan manusia dengan dunianya melalui pengalaman ketubuhannya. Epistemologi Husserl mengutamakan kepentingan persepsi dan perwujudan. Persepsi tubuh manusia yang diarahkan ke dunia yang konkret dan eksistensial. Heidegger juga memandang bahwa hubungan manusia dan dunianya secara praktis dapat dilihat dari kegiatan sehari-hari manusia dan bukan dari konseptual. Dalam The Question Concerning Technology, Heidegger mengatakan bahwa teknologi mendahului sains secara ontologis. Sains ditarik dari teknologi dan bergantung pada suatu pengetahuan yang praktis. Sementara itu, Dewey melalui aliran pragmatisme yang memandang semua pertanyaan dan pencarian manusia sebagai suatu penyelesaian masalah yang mirip dengan tindakan praksis. Di sini ia menekankan keunggulan praksis terhadap teori. Hakikat sains adalah eksperimental dan teknologis. Dengan demikian, Heidegger dan Dewey mulai filsafat teknologi dengan memasukkan teknologi ke dalam wilayah yang praksis. Pada tahun 1970-an dan pada tahun 1980-an, tulisan-tulisan filsafat mengenai teknologi mulai marak. Diawali dengan karya antologi filsafat teknologi mulai dikenal dan penting posisinya di dalam dunia filsafat. Pada tahun 1983 dibentuklah Society for Philosophy and Technology atau SPT di Amerika Serikat. Organisasi ini keberadaannya setara dengan Philosophy of Science Association atau PSA yang telah didirikan pada tahun 1934. PSA merupakan perkumpulan cabang filsafat yang paling besar. Anggota SPT baru mencapai 1/5 dari jumlah anggota PSA. Dengan demikian, filsafat teknologi diakui lewat suatu badan ilmiah walaupun SPT baru muncul dan keanggotaannya masih kecil dibandingkan dengan PSA. Dan Ihde termasuk salah satu pemikir penting di bidang filsafat teknologi kontemporer. Ia adalah profesor filsafat terkemuka di bidang filsafat serta dekan humaniora dan seni di State University of New York, Stony Brook, Amerika Serikat. Ihde mengkaji filsafat teknologi dan filsafat sains dengan minat khusus pada teknologi penceritaan atau imaging teknologis. Selain itu, ia juga melakukan penelitian di bidang persepsi antar budaya dan pola budaya plural. Karya pertamanya mengenai filsafat teknologi dimulai lewat Techniques of Praxis, A Philosophy of Technology pada tahun 1979. Dalam filsafatnya, Ihde menekankan materialitas dan kekonkretan alat-alat teknologi. Ia menyebut dirinya sebagai seorang materialis fenomenologis. Sebagaimana diakuinya sendiri, ia bukanlah seorang distopis yang menekankan bahwa teknologi netral semata-mata, maupun seorang utopis yang berpandangan bahwa teknologi bersifat otonom dan berjalan melalui hukumnya sendiri. Ihde menyoroti hubungan manusia dengan teknologi diperantarai oleh instrumen, serta ketertanaman teknologi dalam budaya atau kultur endemens of technology. Budaya dianggap multikultural, alat-alat teknologi dipandang sebagai instrumen budaya dan instrumen saintifik. Dalam definisi yang dikemukakan Ihde, teknologi memiliki 3 ciri.
Ciri pertama, komponen konkret yaitu materi. Ciri kedua, aspek penggunaan yaitu aspek praksis. Dan yang ketiga, hubungan antara alat-alat teknologi dan manusia yang menciptakan, menggunakan, dan mengubahnya. Menurut IHDE pula, teknologi tertanam secara kultural atau culturally embedded. Budaya yang berbeda menggunakan teknologi dengan cara yang berbeda dan dengan demikian membentuk budaya itu juga. Contoh budaya menggunakan peralatan makan seperti garpu dan sumpit. Masing-masing akan membawa corak budaya yang berbeda. Secara antropologis dan filosofis, manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Teknologi awal merupakan teknologi yang ditemukan atau fun teknologi seperti batu yang digunakan untuk menghancurkan buah agar dapat memperoleh isinya. Di tangan manusia, teknologi mengubah pengalaman manusia dan dunia yang dihuninya. Penggunaan teknologi di tangan manusia menyebabkan krisis lingkungan, terutama oleh penggunaan teknologi yang tinggi. Misalnya, terjadi pada ozon di atmosfer bumi yang rusak akibat pelepasan gas freon ke udara. Teknologi bisa didekati dari berbagai perspektif, secara epistemologis, etis, antropologis, dan metafisis. Pandangan terhadap teknologi pada abad ke-20 umumnya cenderung negatif. Misalnya, reifikasi teknologi menjadi suatu yang otonom dan bebas dari pengawasan manusia, menjadi totaliter, artifisial berkembang dengan mengutamakan sarana daripada tujuan. Pendekatan yang dipakai oleh IHDE ialah fenomenologi. IHDE mengkaji fenomena teknologi dan bukan dampak teknologi. Ia ingin menghindari interpretasi teknologi yang ekstrim, baik dari segi teknologi sebagai utopia dan maupun teknologi sebagai distopia. Latar belakang IHDE ialah lintas disipliner atau interdisciplinary dan scientific. Ia menggunakan model persepsi dan praksis untuk filsafat teknologi dan filsafat sains. IHDE bertitik tolak dari pemikiran Heidegger yang radikal tentang keberadaan teknologi yang mendahului sains dan sifat praksis teknologi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Karl Marx, terdapat dikotomi antara pendekatan idealis dan materialis terhadap teknologi. Pendekatan idealis memandang teknologi sebagai sains terapan, yaitu teknologi tumbuh dari sains. Sementara itu, pendekatan materialis memandang sains sebagai teknologi teoritis atau sains tumbuh dari teknologi. IHDE berpijak pada pendekatan materialis. Bagi IHDE, pendekatan idealis mendominasi filsafat barat dari zaman Descartes. Dan pandangan ini perlu diubah dengan pendekatan materialis. IHDE berpendapat bahwa refleksi atas teknologi dapat menjadi titik tolak bagi pendasaran filsafat sains. Dalam tulisannya, IHDE menunjukkan melalui analisis fenomenologis bagaimana penggunaan teknologi dalam hubungan manusia-teknologi bukan hanya mempengaruhi penjelasan kita mengenai alam, yaitu tentang sains, melainkan juga pemahaman diri dan realitas historis. Fenomenologi IHDE dapat dikatakan klasik karena masih menggunakan pengalaman, intuisi, dan mencari kompleksitas pengalaman. Namun, fenomenologi IHDE pun telah melampaui fenomenologi klasik dalam arti menjadi pasca fenomenologi atau post fenomenologi. Walaupun masih mengutamakan pengalaman, ia tidak lagi merujuk pada ego transendental
Pasca fenomenologi, IHD menggunakan teori variasi atau variational theory yang memandang bahwa teknologi yang dihasilkan tidak selalu mengikuti kehendak dan desain penciptanya. Penggunaan teknologi tersebut bisa bervariasi dalam berbagai konteks yang jauh berbeda dari intensi asal penciptanya. Inilah yang dimaksud dengan designer fallacy. Alat teknologi mengalami transformasi ciri penggunaan sehingga penggunaannya berbeda jauh dari intensi semula penciptanya, yakni memunculkan konsekuensi yang tidak disengaja atau unintended consequence. Pasca fenomenologi ide juga lebih bersifat pragmatis karena selalu meneliti sesuatu yang konkret dan melibatkan pengalaman. Ketubuhan ala Merleau-Ponty dan Husserl. IHD juga pernah menyebut pendekatannya sebagai fenomenologi eksperimental karena sifat praksisnya. Pendekatan IHD juga bersifat relativistik, dalam arti tidak melihat subjek dan objek sebagai terpisah. Subjek dan objek dipandang berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Sebagai contoh, penggunaan alat teknologi tidak dapat dilihat dari aspek subjek penggunaan alat teknologi tersebut ataupun dari aspek situasi objek di mana alat teknologi itu diterapkan. Sebaliknya, ia dilihat dari aspek interaksional di antara manusia sebagai individu ataupun masyarakat lingkungan teknologinya. Filsafat sains baru lebih cenderung ke arah praksis dan menghargai kebertubuhan manusia daripada filsafat sains lama yang teoritis. Filsafat sains lama yang ada di Amerika Utara lebih didominasi oleh positivisme dan sesudahnya oleh filsafat analitik. Kedua filsafat ini mengikuti tradisi Platonis yang dualistik. Sains dianggap lepas dari kebertubuhan, yakni sains dipandang sebagai sistem konseptual yang memiliki hubungan yang logis. Sains ditandai oleh tiadanya persepsi maupun teknologi. Filsafat sains baru lahir dari ketidaksetujuan akan cara pandang sains lama yang lepas dari kebertubuhan, idealistik, dan abstrak. Filsafat sains lama cenderung teoritis dan konseptual, sedangkan filsafat sains baru lebih konkret, praktis, perseptual, dan menubuh. Tokoh-tokoh yang termasuk aliran filsafat sains baru diantaranya ialah Karl Popper yang menempatkan sains dalam komunitas pribadi yang saling berkepentingan, dan Michael Polanyi yang memperkenalkan tacit knowledge dari dimensi praksis, persepsi, dan pengetahuan melalui tubuh. Dalam filsafat sains baru terjadi perubahan dari cara pandang yang konseptual dan logis ke suatu dinamika memandang yang praksis dan perseptual. Dengan kata lain, peralihan dari model nomologikal ke model praksis persepsi. Kendati dengan demikian, masih ada unsur platonis yang tersisa. Filsafat sains baru masih tidak memperdulikan perwujudan materi serta dimensi teknologis dari sains. Sains kontemporer ia jelas-jelas diwujudkan secara teknologis, yaitu lewat instrumentasi. Instrumen menjadi syarat dan juga mediator bagi pengetahuan saintifik saat ini. Instrumen adalah operator konkret dan materi dalam praksis saintifik.
Namun, para pemikir filsafat sains hanya sedikit meninjau efek instrumen terhadap paradigma atau episteme dalam sains. Peranan instrumen hanya ditempatkan sebagai latar belakang. Di sisi sini jelas terlihat bahwa masih tersisa gagasan mengenai sains sebagai suatu yang konseptual, murni, atau persepsi yang lepas dari instrumen sebagai perwujudan materi. Inilah perbedaan kontras antara filsafat teknologi dan juga filsafat sains. Oleh sebab itu, fokus langsung pada dimensi materi dari sains harus diteliti dalam filsafat teknologi yang berbeda dari filsafat sains. Filsafat sains dan filsafat teknologi memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama ialah asal-usul filsafatnya. Filsafat sains mulanya lebih didominasi oleh positivisme, kemudian filsafat sains menjadi analitik dan mengabaikan teknologi. Sementara itu, filsafat teknologi lebih didominasi oleh berbagai filsafat praksis seperti fenomenologi, pragmatisme, dan neo-marxisme. Perbedaan kedua ialah filsafat sains cenderung didominasi oleh teori, sedangkan filsafat teknologi lebih cenderung ke arah praksis. Cara berfilsafat sains dan teknologi juga mungkin dipengaruhi oleh cara kita memandang hubungan antara sains dan teknologi. Teknologi sering dikatakan berasal dari sains. Jika benar, semua masalah global yang berkaitan dengan krisis lingkungan dan teknologi dapat diselesaikan dengan cara kembali kepada sains, karena teknologi merupakan aplikasi dari sains. Solusi ini didukung oleh para feminis. Bagi kaum feminis, dampak negatif teknologi berawal dari sains yang kemudian mempengaruhi teknologi. Maka masalah ini diselesaikan dengan cara kembali ke sumbernya, yaitu sains, dan seluruh konteks teorinya. Menurut pandangan feminis, masalah berawal ketika sains modern menjadi paternalistik dan terjadi agresi terhadap alam. Ini terlihat dari aspek sains yang bersifat historis institusional. Kritik kaum feminis ini hendak meninjau ulang sejarah sains dan filsafat. Pandangan mengenai teknologi lainnya berasal dari filsafat Heidegger. Bagi Heidegger, sains ditarik dari teknologi. Dunia yang dilihat secara teknologis adalah dunia sebagai persediaan yang dipakai oleh manusia. Pandangan teknologi tersebut menggunakan cara-cara sains untuk mencapai tujuan ini. Hubungan sains dan teknologi dalam filsafat bisa dianalogikan seperti tradisi Platonis yang memisahkan teori dan praktik, di mana yang diutamakan ialah ideal dan teoritis. Pemisahan antara teori dan praksis ini juga dilihat dalam pembedaan antara pikiran dan tubuh yang dimulai oleh Descartes. Teori ini dilihat sebagai produk dari pikiran dan praksis sebagai produk dari tubuh. Dalam tradisi Platonis, pikiran lebih diutamakan daripada tubuh. Filsafat praksis meninjau kembali pemikiran ini dan menemukan bahwa teori tindakan lebih unggul. Filsafat praksis memandang fenomena persepsi dan kebertubuhan secara positif. Sebaliknya, tradisi Platonis dan Cartesian mencurigai pengetahuan yang diperoleh dari indera tubuh dan menilai secara negatif persepsi dan kebertubuhan yang dianggap lebih rendah daripada konseptualitas murni. Gagasan bahwa teknologi merupakan sains terapan diteruskan dari tradisi Platonis. Sekiranya teknologi berasal dari sains, semua dampak negatif teknologi harus diselesaikan dengan merujuk kembali ke sumbernya, yaitu sains. Dengan demikian, penyelesaian masalah sosial yang disebabkan oleh penggunaan teknologi harus ditangani oleh wilayah sains. Namun, benarkah teknologi lahir dari sains? Beberapa filsuf mempermasalahkan hal ini termasuk Heidegger dan Fichte.
Menurut ide irisan atau interface atau filsafat sains dan filsafat teknologi adalah realisme instrumental. Realisme instrumental adalah pemikiran bahwa kenyataan dilihat secara nyata melalui instrumen, aktivitas eksperimen, dan secara lebih luas dalam konteks yang praksis dan persepsi. Realitas ditampilkan serta dipersepsikan melalui instrumen. Sains merupakan perwujudan ilmu secara teknologis atau technological embodiment of science. Perwujudan sains dalam teknologi, yakni dalam bentuk instrumentasi, merupakan refleksi yang penting dalam filsafat sains dan filsafat teknologi.